Ada apa dengan Roy Suryo? Ya, para pendukung Roy Suryo dan dokter ini ya, tiba-tiba ya teman-teman, tiba-tiba mereka jumpa pers gitu ya, jumpa pers seperti mulai kepanikan gitu ya. Kabar yang disampaikan mereka ini sangat lucu sekali saudara-saudara. Kenapa lucu saya bilang teman-teman, sekarang mereka ini beda omongan. Dia menyalahkan siapa yang duluan mengeluarkan gambar ijazah palsu itu. Jangan salahkan orang yang menyuarakan ataupun yang mengkuar-kuarkan untuk diusut tuntas ijazah palsu, tapi cari orang yang pertama mengeluarkan ijazah palsu teman-teman. Ini mulai ketar-ketir ya teman-teman ya, dan nanti ada video juga bagaimana tentang Pak Jokowi yang menginspirasi untuk para pengamat ijazah palsu ya, dia kejar terus. Oke, tanpa berlama-lama mari kita dulu saksikan video berikut ini. Harusnya yang dijadikan calon tersangka ya, orang yang mengupload di akun medianya pertama kali ya, sama yang menampilkan di acara reuni UGM ya. Nah ini mulai pergantian serangan teman-teman ya. Mereka sekarang strateginya itu sudah berbeda teman-teman. Kalau itu karena itu basisnya. Iya, jadi basis analisa dari Rismo ya, itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35, mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, iya, mengubah seolah-olah otentik. Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu. Jadi teman-teman sekarang sudah beralih ya teman-teman ya. Sudah beralih mereka ya. Sudah beralih ya. Sekarang dia bilang harusnya yang menjadi tersangka adalah orang yang pertama kali mengupload di media sosial. Nah, siapakah itu ya, cari tahu nanti ya kan. Tapi yang jelas yang tadinya awalnya teman-teman ya, mereka ini berkuar-kuar gitu, usut tuntas, adilin dan sebagainya gitu kan. Karena sekarang sudah dilaporin sama Pak Jokowi dan mulai masuk ke delik penjara ya, delik-delik ke undang-undang. Nah, dia mengalihkan ke yang pertama kali mengupload di media sosial. Sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, ini ya, arahnya ya, carinya yang itu ya teman-teman ya. Nah jadi ini harus dibedakan juga dan di Bismillah. Aduh, kok malah lupa sih piye iki gitu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyepak nopo pipi bojoku perawan ora doyan rondo ora moro bojone wong nek didelok koyo gentong, bojone dhewe nek didelok semlung. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah jadi ini harus dibedakan juga dan di sekarang ngomongnya itu bukan orangnya yang diserang. Dan beberapa bulan terakhir ini ternyata teman-teman itu orang yang diserang. Ya. Sampai-sampai diserang istrinya, anaknya, keponakannya, cucunya. Aduh, kita lanjut ya.
Kalian komen lah nanti. Nih dia jelasin. Kami menjalankan tugas kami sebagai ilmuwan, menggunakan ilmu dalam ranah yang kami punya. Apa gitu ya, untuk menegakkan kebenaran dengan ilmu yang kami miliki sebagai tugas dari Allah kepada semua ilmuwan. Naluri, intuisi, dan sifat alami yang dimiliki setiap ilmuwan menjadi setiap ilmuwan peka dan waspada terhadap hal yang ganjil, kesan yang tidak presisi, situasi yang tidak tepat, data yang tidak cocok, dan kesenjangan gap antara ruang waktu ataupun peristiwa teks dan konteks ya. Dan ketika setiap hal tersebut di atas ada, maka tugas ilmuwan untuk menduga ya, menghipotesis ya, menelaah, meneliti, menalisis ya. Aduh, ini Tifa luar biasa ini. Ini di statusnya Tifa ya. Karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Kena nih ya, S3, doktoral. Saya tidak anti sekolah tinggi karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti. Bukan karena Anda pinter. Saya mulai namanya. Pertama Luhut Binsar Panjaitan yang mulai. Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, kemudian Bahlil, dan beberapa ini. Semua yang menyuarakan Jokowi 3 periode adalah menjadi menterinya Prabowo. Saya mulai namanya. Pertama, tidak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya. Kalau moralnya 0, kalau budi pekertinya tidak. Seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi, ya, saya akan ikut Anda. Oke, ya, mari. tapi kalau kayak begini, kita buktikan. Ya, makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya. Dan saya bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi artinya dengan nanti dilaporkan, akan kemudian dipertanyakan yang seenaknya orang-orang macam Anda ini. Iya, Mbak Daru. Gimana Mas Andi tadi sangat menyentuh ya Mas ya? Tapi kalau saya lihat yang paling apal itu angkatan 70-an dan awal 80-an. Mas In, Mas Edi, Mas Nur. Ini kayaknya nyinggung ya. Semua sangat fasih. Ijazah asli UGM berkumpul di rumah Anies Baswedan pagi ini Sabtu 17 Mei. 100 orang alumni UGM silaturahmi ke rumah Abah Anies ya. Mulai ya teh. Karena udah terlalu sering nyanyi. Iya. Terlalu berdoa dan ikhlas. Udah usianya berdoa dan ikhlas ya. Ya, memang usaha. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya, saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya, Tapi ada batasnya.
sempat memamerkan versi fotokopinya. Nah ini Dokter Tifa, kasus ijazah Jokowi dibawa ke internasional katanya ya. Kata-katanya dokter cantik ini bacakan surat berbahasa Inggris. Nggak main-main nih, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, kalau ini terkait dengan skripsi, klien kami itu secara legal formal menerima bahan yang diuji dikaji itu langsung dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada saat kunjungan silaturahmi, dan diterima langsung resmi oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Walaupun beliau saat itu agak selip lidah, beliau menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo adalah mahasiswa yang terdaftar, sempat memamerkan versi fotokopinya. Dan yang terakhir, kalau ini terkait dengan skripsi, klien kami itu secara legal formal menerima bahan yang diuji dikaji itu langsung dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada saat kunjungan silaturahmi, dan diterima langsung resmi oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Walaupun beliau saat itu agak selip lidah. Nah ini mulai nuduh deh ya, mulai nuduh, udah ketar-ketir saudara. Oleh salah seorang kader partai, Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu, dan dia lah minta diperiksa ya. Sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Makin terpojok saudara. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, enggak pernah melihat ijazah asli, itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu, padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak bener ya jangan jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Model mana kayak gitu? Iya bener, ini mulai memojokkan ya kan, terus dia bilang sana sini, nuduh sana sini, kan udah pusing nih ya. Untung aja penasihat ini ngasih tahu ya kan. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan. Belum strateginya boleh juga nih teman ya. Sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Nah, itu mungkin tahap terakhir kali ya untuk ini. Tapi yang sekarang dia menyuruh untuk mencari tahu siapa yang duluan mengupload video ataupun foto ijazah palsu itu ya. Mereka sudah mulai menyalahkan orang lain saudara-saudara. Ya. Coba nanti kita lihat. Karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu. Ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi. Oh begitu. Membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi. Berarti ada orang paling atas dong, ataupun orang yang menasihati atau memberikan arahan. Begini nih, kalian harus bertindak begini nih, gitu kan? Ya kan? Antara kan Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% loh mereka tahu itu ijazahnya asli. Berarti ini drama-drama aja, sensasi teman-teman, biar jadi dilihat gitu oleh publik.
Gak capek-capek gitu hari ini ya. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Nah itu lihat teman-teman, udah terbuka ya. Sosok pengamat sosial Insinyur Komarudin menuding bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan tidak benar menyelesaikan kuliah di Kehutanan UGM. Dari gugatan ini ditujukan kepada Kasmujo yang merupakan salah satu dosen pembimbing akademik. Sosok pengamat. Saya kalau minta uang sama mau ngeriku. Pasca diperiksa 8 jam, Roy Suryo akhirnya ditahan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya Jumat malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu diperiksa untuk ketiga kalinya. Malu saya, orang Islam menangan kok. Ada juga dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ada juga dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ada juga dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temannya. Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu temannya. Halo teman-teman. Di antara kita kalian ya memperhatikan nggak? Jokowi seolah-olah terkesan mengulur-ulur waktu ya, bermain dengan waktu ya, berkaitan dengan kasus ijazah palsunya itu ya. Dia bermain-main dengan waktu, dia mengulur-ulur waktu ya. Tuntutan dari para jagoan ya, pembela kebenaran Rismon dan kawan-kawan yang membelajari ijazah palsunya itu dibikin berlama-lama ya, mulai dari bicara kepada media, dia didolimi, dia difitnah, dihina, kemudian mengerahkan apa itu preman, Hercules dan kawan-kawan, kemudian mengerahkan para lawyer ya untuk membelanya. Terus dia sendiri datang ke Polda melaporkan, dibuat berlama-lama begitu ya. Karena sebenarnya secara singkat simpel kan seharusnya bisa dia tunjukkan saja ijazahnya itu benar-benar asli atau tidak. Tapi yang kedua ini juga nggak mungkin ya kan, kalau dia menunjukkan ijazahnya ternyata sama dengan apa yang selama ini beredar di media sosial itu, yang kemudian dijadikan sebagai bahan apa namanya bukti tentang ijazah palsunya itu ya. Nah, dia kan repot juga ya kan. Nah, jadi saya sependapat dengan secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Secara kaidah ilmu. Pernyataan Megawati terkait ijazah Jokowi ini memicu berbagai tanggapan. Relawan pro Jokowi Projo menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi telah menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut dan menyayangkan pernyataan Megawati yang dianggap tidak membantu meredakan persoalan. Megawati dalam tanggapan singkatnya menyatakan kalau memang asli ya tunjukkan saja ke publik. Pernyataan tersebut dianggap punya makna bercabang. Pernyataan Megawati terkait ijazah banyak ya di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur.
justru saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu, belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai. Udah pernah antus terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek, Dek. Pung, Dek, Dek. Udah pernah ketemu lagi saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga kan. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik-kritik, kau you have done nothing, atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan lihat. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifal. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi. Dibilang hina itu ini ya, menunjukkan ya, ini alibinya si RS nih ya. Presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Nah, palsu ini, inget nih RS. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Dibolak-balik ini sama si Roy ini. Kami sangat, walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga dia. Asli nih debat nih teman-teman. Kami sangat bangga dengan, walaupun ini asli nih debat nih teman-teman, debat. Bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga dia. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran. Nggak boleh, Mas. Asisten dosen kok tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan hitam di atas putih, dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak benar gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos, Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Tapi saya pernah tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga. Ya, ini makin seru ya teman, makin seru. Nah, ini kita mau saya tayangkan teman-teman ya. Siapa yang pertama kali yang dibilang disebut-sebut itu sama Roy Suryo dan Rifli Harun ya. Coba kita lihat dulu. Saya memberanikan diri untuk memposting itu semata-mata karena ingin agar persoalan ini cepat selesai. Lagi pula Pak Jokowi hari ini kan sudah tidak menjadi presiden. Kan nggak bagus juga kita mempersoalkan hal-hal seperti ini gitu. Makanya saya sampaikan di Twitter itu, niat saya itu ingin menyudahi polemik ijazah ini, niat saya. Terus itu Mas, saya nah, jadi dia mau menyudahi ya ininya. Maka pidananya itu menjadi beban bukti dari jaksa dan polisi untuk membuktikannya di pengadilan. Atas dasar itu semua, kami minta kepada DPD periksa semua hasil ini, persidangan kami, dan tadi dijawab dengan sangat jelas oleh pimpinan DPD akan memanggil Joko Widodo secara individu. Jokowi sekarang sudah warga negara biasa, bukan presiden.
maka pidananya. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan. Ruang publik kita itu bising dengan ini. Baik yang langsung terlihat di media massa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis, menyerang orang itu. Manusia sesat. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Seakan-akan. Anda tahu, ketika dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Andus katanya. Nah, Dr. Andus. Itu saya tahunya dari siapa? Egy Sujana. Nah, sama, kita kan juga baru tahu belakangan. Bukan, ya ini Egy Sujana waktu ketemu lah sama saya di suatu acara ya itulah sama teman PDIP juga. Terus dia nanya, "Krar, lu masih ingat sama gue nggak?" Siapa? Ini komplotan PDIP ya. Jadi Sitorus ya. Apa ya? Rasanya sih, tapi lu pakai kacamata, pakai topi, buka dong topi sama kacamata lo. Nih gue Egy Sujana. Ya Allah, lu kok bisa ada di sini kan? Emang kenapa, Krar? Ya kita kan berbeda ideologi kan. Kalau bisa ada di sini gitu kan. Rupanya tuh temen, ini kok banyak banget teman-teman lu. Siapa nih? Gue tuh lagi memperjuangkan untuk membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Oh gitu. Dan dia tanya juga sama saya kan, lu tahu nggak, Krar, bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dr. Andes waktu jadi wali kota. Yang bener loh, bener. Dan hari ini itu tersebar lagi ya, dan ini juga udah baru aja saya baca ya di sebuah berita pendek yang dikeluarkan oleh Mas siapa namanya nih, jadi Mas Rudi Kamri bilang bahwa Rudi Kamri itu dia bilang Jokowi itu pertama kali menjadi wali kota Solo dengan ijazah dengan titel Dr. Andes. Nah, ini ya lucu kan, jadi mana yang mau dipegang? Maksud saya kalau memang dia ini memang gak ada bisa dipegang dari urusan ini. Kelebihannya di situ. Provokator sekali ini ya. Guys, orang yang jalan Roy Kendil, Dokter Tifa siap-siap mencret nenggok penjara, mangan sego jatah dan mules. Matur nuwun. Roy Kendil, Roy Suryo dan Dr. Tifa di Polda Metro Jaya hari ini. Ini sudah diprediksi. Pandangan netizen menyebut kalau orang terkenal seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa berbicara pasti banyak yang dengar. Makanya harus hati-hati berbicara. Apalagi kalau menyangkut tokoh besar. Kalau sekarang dimintai datang ke kantor polisi, yaitu proses biasa. Bukan berarti salah ataupun benar dulu, tapi ini proses ke jalan keadilan. Roy Suryo dan Dr. Tifa di Polda Metro Jaya hari ini. Ini sudah diprediksi. Pandangan netizen menyebut kalau orang terkenal seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa berbicara pasti banyak yang dengar. Makanya harus Hei Jokowi, kalau sudah tidak jadi. Hai Roy Suryo, kowe jane sekolah apa ora sih? Tak sawang-sawang kowe malah kayak wong idiot. Duwe utak orang mau mikir, duwe lambe jadi gableh. Lah iya, kowe ngarani Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Padahal Pak Jokowi 2 kali menjadi wali kota Solo, sekali menjadi gubernur Jakarta, 2 kali menjadi presiden Republik Indonesia. Lah kok diarani ijazah palsu? Kowe nek ora wong kucruk, ora mungkin kaya kowe pendapatnya. Nah wong aku arep utang bank ojek-ojek, tanda tangannya kudu pada karo sing nang KTP. Lagi apa maning? Arep daftar wali kota, daftar gubernur, daftar presiden. Ya mesti lebih ketat pengawasannya. Orang nggak salah-salah tok. Kok bisa diarani nganggo ijazah palsu? Uteke lho, mikir.
Cumplung apa ndas gue? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Brek. Hai Roy Suryo. Menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Polisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama uang prestasi SMA. Yang di sidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan. Nah, kemarin kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating dan ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus, ya memang harus. Nah. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya udah kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta. Atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa. Kita adu ilmu aja, gitu loh. Adu ilmu, adu ilmiah. Jadi, nah kemarin kan Roy Suryo, Diva, Rismon kan juga alumni Gajah Mada. Mereka justru melakukan ini demi membela marwah Gajah Mada gitu loh, Bang. Mana ini yang kita bilang migrasi berpikir dari akal sehat menjadi akal tidak sehat. Kalau orang memiliki sesuatu yang dia banggakan, dia harus rawat. Dia harus jaga. Kalaupun kurang bagus, dia harus mempercantik barang yang dia sayang itu. Bukan digembar-gemborkan. Apalagi yang digembar-gemborkan itu dalam perspektif kebenaran. Kan sekarang muncul kebenaran yang perspektif. Menghindar dari kebenaran yang faktual berdasarkan data-data. Contoh, Jokowi itu terdaftar sebagai peserta Sipenmaru, peserta tes, kawan satu. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Harus sudah membuktikan secara teknis benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau ini jelas, belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin bukan katanya mungkin, ini resmi katanya gini gitu loh katanya yang jelas gini Mas, terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya, bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara, karena gini dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan begitu. Temuan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, bener kan? Sebentar, supaya pemirsa nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu ntar jadi kita jangan dulu. Banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya
DBU. Dia nggak berani sebut. Iya, Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Namanya jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on, Roy Suryo. Ini Udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Bandel. Daerah ini tak bisa dianggap main-main. Seluruh pendekar pilih tanding berkumpul di sini. Yang goblok negara iki lek ijazah palsu dadi presiden. Kerja nang pabrik iku lho. Pakai ijazah. Kerja nang supermarket lho pakai ijazah. Utakmu iku nandi? Padahal supermarket dodol kacang orang ngatur negara. Pemane ngatur negara. Kok pelo kok utak mentok kon. Aduh. Yang goblok negara iki lek ijazah palsu dadi presiden. Aku tidak tega menduakan. Biarkan aku jadi pembantu di rumahmu. Tak apa. Yang penting aku selalu dekat denganmu, Fans. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Saya dengar keadaan desa ini sangat gawat. Apa sebenarnya yang terjadi? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang aku perkenalkan pada tamu-tamuku. Yang itu si kakek tongkat merah. Nama itu pasti sudah kau kenal. Dan yang itu Surya Braja. Yang ini saudara Bogel dari Muara Tua. Ilmu goloknya pasti kau sudah pernah mendengarnya. Oke, itulah tadi teman-teman videonya teman-teman. Apa pandangan kalian? Boleh klik tuliskan di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar teman-teman ya. Yuk mari kita tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye-bye.